Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas rencana strategis dan analisis risiko akan mempresentasikan mengenai hasil analisis yang telah kami lakukan pada Yayasan Wanita Kereta Api atau yang lebih kita kenal sebagai YWKA di Kota Bandung. Apa sih Yayasan Wanita Kereta Api itu? Yayasan ini adalah sebuah organisasi wanita yang didirikan pada 31 Agustus 1955 oleh para istri karyawan perusahaan kereta api. Melalui bidang pendidikan, YWKA melakukan perjuangan yang telah merintis pendirian satuan pendidikan dari TK hingga SMA, serta melanjutnya SMK. Untuk sekarang ini, jumlah sekolah yang sudah didirikan dan tersebar di daerah Jawa dan Sumatera, yaitu TK berjumlah 36, SD berjumlah 3 sekolah, SMP berjumlah 5 sekolah, SMA dan SMK berjumlah 4 sekolah. Lalu, YWKA ini memiliki visi, yaitu menjadi lembaga pendidikan terbaik yang mengedepankan kepemimpinan, pelayanan, integritas, serta disiplin yang berbasis pada pengabdian, pengasuhan, karakter, dan nasionalitas di Indonesia pada tahun 2030. Lalu misi yang dilakukan YWKA yaitu mereposisi lembaga pendidikan sebagai sebuah rumah belajar yang nyaman, menyenangkan, dan kekeluargaan, baik secara fisik maupun dalam proses pembelajaran, mengembangkan mentalitas pengabdian pada seluruh penyelenggara dan peserta pendidikan yang berbasis pada ketulusan, keikhlasan, dedikasi, dan totalitas, mengarahkan penyelenggara pendidikan dasar kepada pembangunan karakter penerus bangsa yang mandiri, gigih, dan berintegritas melalui model pengasuhan keibuan. Lalu yayasan ini juga memiliki beberapa value, yaitu love atau cinta, berbicara tentang ketulusan, keikhlasan, dan kasih sayang dalam pengasuhan. Ada care atau peduli, memberikan pelayanan pendidikan yang didasari rasa empati, perhatian, serta dukungan. Lalu ada rare atau asuh, meliputi bimbingan, mendidik, dan mengawasi seluruh potensi, minat, dan bakat pribadi seseorang. Lalu ada integrity, integritas, mencakup kejujuran dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang aku mau jelasin nih tentang Company External Environment Analysis. Yang pertama ada Pestel Analysis. Yang pertama adalah faktor politik, mencakup hak cipta dan hak paten termasuk ke dalam UU nomor 19 tahun 2002. Artinya, Yayasan YWKA sudah memiliki nama khas sendiri sehingga para kompetitor perusahaan lain tidak boleh mendirikan perusahaan yang bernama sama. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, terkait dengan tren ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah yayasan ini. Yang ketiga ada faktor sosial budaya, terkait dengan pola dan perilaku ketenagakerjaan dan sikap terhadap kualitas produk dan layanan. Pelanggan ini menentukan bagaimana yayasan YWKA ini akan berjalan. Hal ini akan membangun level pendidikan di suatu wilayah, karena YWKA ini memiliki beberapa level pendidikan, yaitu dari TK hingga SMA atau SMK. Lalu yang keempat ada faktor lingkungan, berbicara tentang kualitas kebersihan air dan lingkungan, perubahan iklim dan cuaca, polusi air, udara, dan tanah. Beberapa faktor ini akan menentukan yayasan YWKA akan berjalan seperti apa. Lalu yang kelima adalah faktor teknologi, mencakup tingkat infrastruktur dasar dan akses ke teknologi terbaru, di mana perkembangan tersebut sangat membantu yayasan dalam menjalankan kegiatan operasinya dan juga membantu dalam kegiatan pemasaran agar YWKA semakin dikenal oleh masyarakat. Lalu yang terakhir adalah faktor hukum. Faktor hukum menjadi sebuah pedoman dan penuntun YWKA untuk selalu menaati setiap regulasi. Hal ini dilakukan agar YWKA dapat beroperasi dengan perlindungan hukum yang ada dan agar dapat terimplementasikan dengan baik. Selanjutnya adalah hasil analisis 5 forces framework. Di sini ada 5 tekanan kompetitif, rating yang terbagi jadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tekanan pertama, persaingan di antara pelaku usaha, dapatnya rating 10, keterangannya sedang. Yang kedua adalah ancaman pendatang baru, ratingnya 8, keterangannya sedang. Yang ketiga, penjualan produk atau jasa substitusi mendapatkan rating 13, keterangannya tinggi. Tekanan keempat, daya tawar pemasok, ratingnya 11, keterangannya tinggi. Tekanan kelima, pembeli, ratingnya 12, keterangannya tinggi. Sehingga menghasilkan total rating 54 dengan keterangan menengah ke atas. Berikutnya adalah kesimpulan driving force. Driving force yang berlaku pada 12 poin yang tertera secara keseluruhan sangat bereaksi untuk membuat lingkungan yayasan lebih atraktif. Satu kekuatan pendorong dapat bereaksi untuk memacu permintaan terhadap produk industri, sementara lainnya bekerja untuk mengurangi permintaan.
Masing-masing dari poin di atas memiliki keterangan satu sama lain sehingga akan mempengaruhi satu sama lain dalam membuat lingkungan yayasan yang lebih atraktif dalam analisis driving force ini. Sekarang aku bakal jelasin tentang Company's Internal Environment Analysis. Ada ratio analysis. Yang pertama itu net profit margin. YWKA punya net profit margin tertinggi di tahun 2020-2021. Ini berarti pada tahun tersebut YWKA udah punya net profit margin yang baik dan juga udah efisien untuk menentukan harga produk penjualannya. Lalu yang kedua ada total return on asset. ROA YWKA ini mengalami kenaikan terus-menerus setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Artinya yayasan YWKA ini punya ROA yang cukup baik dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan, lalu memiliki kemampuan pemanfaatan aset dan pemanfaatan dana yang cukup baik juga. Selanjutnya ada return on invested capital. Untuk menghitung rasio ini, YWKA ini nggak punya utang jangka panjang, dan hasil perhitungannya dalam 3 tahun terakhir, YWKA punya ROIC yang cenderung mengalami kenaikan terus-menerus setiap tahunnya. Ini berarti manajemen YWKA udah pintar dalam membelanjakan uangnya untuk mendapatkan laba yang maksimal. Selanjutnya ada SWOT analysis. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama implementasi kurikulum pendidikan berbasis karakter, yaitu pembangunan karakter penerus bangsa yang mandiri, gigih, dan berintegritas. Yang kedua implementasi nilai kemudahan dalam pengajarannya. Yang ketiga seluruh sekolah berstatus akreditasi A. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu kompetensi SDM kurang dinamis, yaitu kurang menyesuaikan diri terhadap teknologi yang semakin maju dan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua ada minat siswa ke sekolah YWKA ini masih di bawah 10%. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama peningkatan minat siswa dari kalangan menengah ke atas, yaitu ke SMP dan SMA. Yang kedua menjadi sekolah unggulan dan berkualitas. Yang ketiga pengembangan sekolah online. Lalu ada threat atau ancaman. Yang pertama kegiatan belajar mengajar daring selama COVID-19, dan yang kedua lahan atau tanah YWKA milik PT KAI atau Persero tahun 2020 sampai dengan sekarang dalam status diragukan oleh masyarakat. Selanjutnya benchmarking competitive strength assessment. Nah dari tabel ini hasil akhir yang didapatkan yaitu YAG masih lebih unggul secara keseluruhan dari YWKA. Key success factor atau strength measure yang paling diungguli oleh YWKA dibandingkan YAG yaitu dari karakteristik layanan. YWKA sudah menerapkan sistem nilai kemudahan, sedangkan YAG masih memberikan hukuman fisik kepada muridnya jika melakukan kesalahan. Selanjutnya ada business process mapping. YWKA ini punya 3 proses bisnis, yaitu proses utama, manajemen, dan proses pendukung. Proses utama YWKA ini mencakup pendaftaran peserta didik baru hingga pelulusan peserta didik atau wisuda. Lalu untuk di proses manajemen, kebijakan ketua badan penyelenggara menjadi kebijakan utama YWKA. Selanjutnya yang terakhir, terdapat proses pendukung yang terdiri dari badan persekolahan, UPD, komite kurikulum, badan sarana dan prasarana, dan US. Lalu bagian yang terakhir yaitu generic competitive strategies. Strategi yang sebaiknya digunakan oleh Yayasan Wanita Kereta Api adalah broad differentiation strategy atau strategi diferensiasi luas. Dikarenakan produk yang diberikan Yayasan Wanita Kereta Api ini adalah pelayanan jasa pendidikan yang mencakup pasar yang luas, tidak hanya segmen pasar tertentu, dilihat juga fakta di lapangan yang ada. Dalam dunia pendidikan ini, customer lebih melihat kualitas layanan jasa yang baik dan juga layanan jasa yang beragam di bidang pendidikan dibandingkan dengan melihat harga yang ditawarkan. Diferensiasi produk yang sudah dilakukan oleh Yayasan Wanita Kereta Api ini sudah disebutkan juga dalam misi bahwa terdapat implementasi sistem nilai kebudayaan dalam sistem pembelajarannya dan juga ke dalam sebuah pedoman perilaku bagi seluruh pelaku pendidikan. Jadi di dalam kegiatan proses pembelajarannya, peserta didik mengimplementasikan sistem nilai kebudayaan tersebut dengan berkomunikasi dengan tenaga mengajar menggunakan panggilan bunda dan ayah, bermaksud untuk menjadikan sekolah Yayasan Wanita Kereta Api sebagai rumah belajar yang nyaman seperti rumah kedua dan berinteraksi satu sama lain seperti dalam keluarga. Sekian penjelasan dari kami mengenai analisis Yayasan Wanita Kereta Api ini. Kami ucapkan terima kasih.